asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di sini menyatakan bahwa belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya itulah orang yang terbaik di antara kalian. Dalam hadis yang lain memang ada khairukum man ta'allama al-Qur'an au 'allamahu. Jadi belajar Al-Quran atau orang yang mengajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran itu orang yang terbaik di antara kalian. Intinya apapun yang dipelajari dalam Al-Quran, lafadznya, tafsir, maknanya, memahaminya, apapun juga yang diajarkan dalam Al-Quran, maka itu adalah kebaikan ya. Jadi bukan hanya penghafal Quran, hanya membaca lafadznya saja, bukan hanya belajar tafsir saja. Jadi apa saja yang dia pelajari yang ada hubungannya dengan Al-Quran, maka itulah sebaik-baik kalian ya. Itu orang belajar Al-Quran dan mengajarkannya ya. Al-Quran adalah dasar agama. Artinya kitab suci Al-Quran ini adalah dasar daripada agama. Yang menjaga dan menyebarkannya adalah menentukan tegaknya agama ini. Artinya kalau masih ada orang belajar, masih ada orang mengajarkan, masih ada orang yang mendakwakan, masih ada orang yang menyampaikan, maka agama akan tetap tegak dan agama akan senantiasa di muka bumi ini ya. Kalau orang-orang penghafal Quran dibantai, orang-orang penghafal Quran dimusnahkan, Al-Qurannya dimusnahkan. Di zaman Nabi pun ada penghafal Al-Quran itu dibunuh ya, ditipu sama orang-orang kafir. Dia mengatakan kami butuh penghafal Quran untuk mengajarkan kampung kami. Ternyata apa? Nyampe di kampungnya malah dibunuh ya, karena mereka orang-orang kafir musyrik menginginkan tidak adanya agama ini ya, terutama dari golongan setan ya, yang ingin menyesatkan manusia. Maka agama itu dirusak ya. Semua para nabi, para rasul itu agamanya Islam, menyembah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis mursal, Sa'id bin Salim menekankan, barang siapa yang telah mempelajari Al-Quran tetapi kok kemudian ia menganggap bahwa orang lain yang telah diberi kelebihan selain Al-Quran itu lebih afdol daripada dirinya, dia merasa begitu, berarti dia telah menghina nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Sehingga apa? Dia dapat belajar Al-Quran. Antum ini beruntung bisa belajar Al-Quran. Ustaz Adil bisa mengajarkan Al-Quran. Itu keberuntungan yang besar, bahkan itulah nikmat yang paling besar ya. Nikmat yang paling besar bukan harta banyak, pangkat tinggi ya, bukan perkara dunia, tapi ini hubungan antum dengan akhirat. Orang tidak akan tersesat kalau dia pegang Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nikmat banget ketika kalian mempelajari Al-Quran, mempelajari lafadznya, maknanya, mafhumnya, untuk diamalkan, untuk disebarkan, ya kan? Untuk menyelamatkan kita. Ya, siapa yang belajar Al-Quran ya intinya mau menyelamatkan dirinya. Siapa yang menghafal Al-Quran ya dia ingin menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Penghafal Al-Quran itu berapa? 10 orang akan diselamatkan, padahal mereka sudah dijamin masuk neraka, tetapi dia masih orang Islam ya, karena dosanya, karena kelalaiannya. Dan ada yang penghafal Quran di antara keluarganya, maka dia akan menyelamatkannya. Besar ya keuntungan penghafal Quran. Bahwa Al-Quran ini lebih tinggi dibandingkan dengan hal-hal lainnya, sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis bahwa membaca dan mengajarkannya adalah lebih afdol dari segala sesuatu apapun. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Mula Al-Qari rahmatullahi dikatakan bahwa barang siapa menghafal Al-Quran maka ia telah menyimpan ilmu-ilmu kenabian ya, menyimpan ilmu-ilmu kenabian di dalam kepalanya. Sahal Tastari rahmatullahi juga berkata,
tanda-tanda kecintaan Allah adalah bahwa Allah memasukkan rasa cinta kepada Al-Quran dalam hati seseorang. Nah, dengan kita terus membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka timbul cinta dengan Al-Quran. Kan terus dibicarakan, terus dilihat, terus dipelajari, terus dipahami, terus ingin menggali bagaimana isi-isi kandungan Al-Quran untuk kita amalkan segala perintahnya, untuk kita tinggalkan segala larangannya. Dalam kitab Ihya ditulis golongan orang-orang yang akan mendapat perlindungan arsy Allah pada hari kiamat yang sangat menakutkan pada hari kiamat itu. Ya, bahkan ada orang tenggelam dengan keringatnya, ya, ada yang separuh, ada. Tapi orang yang sedang pada kesusahan, orang yang hafal Quran Allah lindungi. Termasuk di dalamnya adalah orang yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Ya, jadi jangan anggap kecil orang mengajarkan Iqra, ya, anak-anak TPA saja yang kita ajarkan itu Masya Allah besar, karena ada hubungannya dengan Al-Quran. Untuk mencapai bisa membaca Al-Quran ya dengan perlahan mempelajari huruf-hurufnya dengan kitab Iqra atau kitab yang lain yang memang tujuannya untuk bisa membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Maka beruntung sekali. Dan orang yang belajar Al-Quran pada masa kecil dan selalu membacanya pada masa tua, Masya Allah, sudah dari kecil antum belajar, terus masa mudanya nggak terkesan dengan suasana atau keadaan waktu muda, tetap Quran dibacanya, ya. Masa tuanya, Masya Allah, itu beruntung banget, Insya Allah ya. Jadi niatkan istiqomah dalam mempelajari Al-Quran. Bahkan orang yang seandainya jika seorang itu benar-benar sibuk dengan menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, sehingga seandainya dia tidak mempunyai waktu lagi untuk berdoa gitu, ya, tidak ada waktu lagi berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada orang yang minta kepada Allah tadi, yang dia sibuk berdoa, ya. Orang yang sibuk Al-Quran, Allah akan memberikan yang lebih utama lagi daripada orang yang berdoa, ya. Jadi ya walaupun ya nggak mungkin lah orang nggak bisa berdoa kan, dalam sholat aja Pak ada doa, ya kan, setelah sholat bisa ada sholat sunnah, ya pasti, ya. Tapi seandainya, ya, dalam hadis Nabi SAW an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW yaqul ar-Rabb tabaraka wa ta'ala man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati, Masya Allah, aqaituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin wa fadl kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqihi, rawahu Tirmizi. Masya Allah, ya, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah bersabda, Rabb Ta'ala berfirman, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran dari berzikir kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik dari apa yang aku berikan kepada orang yang minta kepadaku. Dan keutamaan kalamullah di atas perkataan lainnya, seperti keutamaan Allah di atas makhluknya. Bisa dipahami ya. Jadi begitu tingginya Al-Quran, ya, sehingga orang yang berhubungan dengan Al-Quran menjadi mulia, ya. Kertas yang berhubungan dengan Al-Quran menjadi mulia, ya. Al-Quran itu kalamullah, ya. Itu petunjuk untuk seluruh manusia. Insyaallah ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.